Brand dengan nama besar nggak selalu keluarin produk dengan harga barbar, tapi nggak berarti juga keluarin produk murah dengan kualitas remah-remah. Kayak di video kali ini tuh kita bakalan cobain keyboard mini dengan desain dan fitur terkini, tentu dengan harga yang masih murah dan nggak sampai bikin dompet kita terengah-engah. Kenalin, ini adalah SteelSeries Apex 3 TKL atau 10 keyless. Nah, sebenarnya untuk seri ini udah ada sebelumnya tapi dengan ukuran yang lebih besar, yaitu full size gaming keyboard yaitu Apex 3. Masih sama menggunakan 10 zona RGB, kemudian switchnya juga masih sama, dan selain itu udah anti air dan juga anti debu. Harganya pun masih sama di bawah 10 juta. Langsung aja kita bahas di video kali ini. Karena biasanya ya gitu ya, brand itu selalu keluarin beberapa versi dari jenis yang sama untuk cari market yang lebih luas. Masih sama dengan pendahulunya yaitu Apex 3, keyboard gaming dengan kabel yang sangat ringan. Bedanya untuk versi TKL mereka jelas menyasar gamer multiplatform kayak Xbox ataupun PS4 dan juga PS5. Dari segi desain entah kenapa saya suka banget dengan desain keyboard Apex 3 TKL ini. Menggunakan material high quality polymer frame dengan finishing ala-ala metal gitu. Dengan keuntungan yang utama menurut saya nggak nyetruman. Nyetruman tuh nggak ada aliran listrik yang biasa bikin kita kaget waktu kesenggol bagian aluminiumnya. Kalau untuk beberapa keyboard yang kita udah pernah cobain, meskipun dengan build quality yang lebih kuat dengan menggunakan metal ataupun aluminium, yang ada malah kerasa nyetrum. Karena di studio kita itu untuk meja komputer atau meja editing kita itu nggak ada karpet di bagian bawahnya. Jadi untuk komputer yang kita pakai biasanya nge-ground ya. Jadi kesenggol dikit di bagian keyboardnya jadi kaget sendiri gitu. Bukan kaget ditagih cicilan online, yang ada kaget karena kesengat listrik dengan tegangan yang rendah dari bagian keyboardnya. Tapi untuk keyboard ini udah aman, nggak nyetruman. Tapi meski pakai material plastik bukan berarti nggak solid. Materialnya bisa saya bilang sangat solid dan udah sertifikasi IP32 juga, yang pasti tahan air dan juga debu. Nggak bakalan gunain keyboard ini untuk hujan-hujan juga sih. Cuman misalkan kita pakai sambil minum kopi ataupun teh, waktu main game saking serunya kesenggol kena keyboardnya. Ya yang pasti dengan fitur IP32 bikin kerusakannya di minim ataupun bahkan nggak ada kerusakan dan masih bisa digunakan secara normal. Untuk versi TKL atau 10 keyless kita dapetin 8 zona illumination RGB yang kelihatan benar-benar terang dan smooth juga untuk warnanya dengan 16,8 juta warna. Beda kayak beberapa keyboard RGB yang pernah kita bahas yang lebih menonjolkan RGB-nya dari masing-masing tombolnya. Sedangkan untuk keyboard ini kelihatan terang dan akurat di beberapa area keyboard ini. Bagian switchnya SteelSeries menggunakan SteelSeries Whisper Quiet Switches yang diklaim mampu digunakan sampai 20 juta klik. Bukan favorit saya karena kerasa umpan balik yang cukup kuat. Karena favorit saya keyboard mechanical yang umpan baliknya itu ringan dan dengan suaranya yang berisik. Meskipun kerasa kayak marah-marah waktu menggunakan keyboard, padahal enggak ya. Cuman kalau menggunakan keyboard ini waktu saya cobain untuk main game cukup nyaman. Meski umpan baliknya masih kerasa di tangan ataupun di jari kita. Sedikit kasih effort tambahan gitu buat nekan masing-masing tombolnya. Tapi dengan tanpa bunyi kayak gini, saya rasa keyboard ini bakalan cocok buat kalian yang masih sekolah ataupun masih kuliah dan tinggal bareng orang tua, tapi waktu main game kalian itu bener-bener banyak gitu. Meskipun malam-malam tetap main game. Kalau pakai keyboard mechanical dengan suara yang berisik, pasti bikin orang tua kalian marah ataupun terganggu. Tapi kalau pakai keyboard ini, saya jamin nggak ada suara yang dihasilkan dan bikin kalian main game dengan aman sentosa tanpa dimarahin orang tua ataupun diganggu tetangga karena suara keyboard kalian terlalu berisik. Kurang lebih untuk suaranya kayak gini. Dan SteelSeries Apex 3 TKL ini punya fitur anti ghosting, jadi udah aman buat main Dota ataupun MOBA lainnya. Karena biasanya kita bakalan butuh untuk mengkombinasikan beberapa tombol secara bersamaan. Kalau nggak ada fitur anti ghosting biasanya agak bleset ya, karena mungkin bakalan nggak kepencet gitu. Padahal sebenarnya udah kepencet tapi keyboard tidak merespon sesuai tombol yang kita pencet. Untuk mengetik yang saya rasakan enak banget. Entah kenapa meski ukuran TKL atau 10 keyless lebih kecil dari full size, muscle memory di jari saya itu nggak butuh penyesuaian terlalu lama untuk mengetik tanpa melihat. Langsung lancar gitu.
silent lagi. Jadi meski bukan favorit saya buat main game, tapi bisa jadi ini salah satu keyboard favorit saya untuk mengetik. Dan nggak sampai salah tombol karena di Apex 3 TKL ini kita dikasih tombol makro yang menurut saya familiar karena letaknya itu di atas dari tombol arah. Kalau di beberapa keyboard yang pakai tombol makro dan harus ada space khusus untuk tombol makronya, biasanya menurut saya jadi gampang kepencet. Misalkan di bagian bawah tuh saya kira tombol kontrol, ternyata malah tombol makro. Jadi malah ganggu waktu kita ngetik normal, pengen tombol kontrol ataupun main game pengen mengendap-endap, yang ada malah kepencet tombol makronya. Tombol makro di keyboard ini ada 6, yaitu di bagian atas dari tombol arah ini. Dan kalian bisa setting dengan aplikasinya. Dan gak hanya kasih tombol makro, SteelSeries juga kasih kita tombol multimedia yang saya bisa bilang cukup jarang saya temukan di keyboard TKL. Jadi di bagian pojok kanan atas ini kita dapetin scrolling wheel untuk ngatur volume dan satu tombol multimedia untuk play atau pause atau forward ataupun juga backward. Selebihnya untuk bagian bawah kita hanya dikasih satu pilihan leveling aja untuk keyboard kickstand-nya. Jadi kalau kita mau gunakan kita dapetin posisi yang saya rasa lebih nyaman meskipun nggak dibekali juga dengan palm rest dalam paket pembeliannya. Beda kalau misalnya kita beli yang versi full size-nya, harusnya udah ada palm rest yang udah magnetik lagi, jadi udah nempel secara otomatis dengan bagian bawah keyboardnya. Kalau untuk SteelSeries Apex 3 TKL ini kita masih harus beli secara terpisah untuk palm restnya. Ya jelas dengan ukuran yang lebih kecil juga pastinya. Dan menariknya SteelSeries juga kasih 3 jalur kabel supaya kita bisa bikin kabel manajemen kita semakin rapi. Cuman sayangnya bagian kabelnya nggak bisa dicopot atau detachable. Jadi kalau mau bawa kemana-mana ya tetap pakai cara lama. Kita harus gulung kabelnya secara rapi baru kita bisa masukkan ke tas ataupun ransel kita. Oke, sekarang kita masuk ke pro dan juga kontra. Untuk harga keyboard ini di bawah 1 juta. Dan jelas kita dapetin sebuah keyboard dengan desain yang menurut saya cakep banget. RGB-nya eye-catching banget dengan zona RGB-nya. Dan bisa diatur di aplikasinya juga. Tahan air lagi dan sangat ringan. Jadi cocok banget buat main game dengan platform PC ataupun media yang lainnya kayak PS4 ataupun Xbox. Cuman untuk kontranya meskipun ringan, harusnya keyboard ini jadi gampang untuk dibawa kemana-mana. Kenapa mereka nggak bikin yang bisa dicopot? Kayak misalnya di beberapa device-nya kayak mouse-nya itu bisa dicopot untuk kabel dan juga mouse-nya, jadi kita bisa simpan secara terpisah. Sedangkan untuk kabel di keyboard ini belum bisa dicopot, jadi kita harus rapikan secara manual dan masukkan ke tas ransel kita. Seharusnya juga nggak jadi masalah karena mereka juga bakal kita dengan strap untuk ngatur kabelnya supaya lebih rapi. Dan menurut saya itu aja untuk sebuah keyboard gaming dari sebuah nama besar yaitu SteelSeries yang selalu punya tagline yaitu Pros have one more prize money with SteelSeries than any other brand. Jadi menurut saya untuk harga di bawah 1 juta ya ini nama besar SteelSeries yang mereka selalu mengusung embel-embel kayak ini loh, saya selalu nyeponsorin tim e-sport yang selalu menang di TI ataupun di kompetisi dunia lainnya. Bikin produk kayak gini ya sebuah poin plus. Meskipun dengan keyboard yang gak ada suaranya, terus film umpan balik yang rasa berat, tapi kesan gamingnya malah lebih dapat yang ini. Kalau dari segi look, mungkin bisa jadi focal point ataupun fokus point di setup ruangan kalian yang minimalis. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dan silakan aja kalau kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Support terus DKD dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.